Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bowo Fernandes dari BP23 dengan NIM 23042131. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat dengan judul PPT-nya yaitu Peran Pendidikan dalam Membangun Nasionalisme Generasi Muda untuk memenuhi tugas akhir pada mata kuliah Teori Sosial dengan dosen pengampu Ibu Pratiwi Nur Habibie MSc. Baiklah, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang latar belakang masalah. Nasionalisme di kalangan generasi muda merupakan landasan penting dalam membangun keberlanjutan nasional. Tantangan dalam membangun nasionalisme di kalangan generasi muda antara lain itu ada globalisasi, kurangnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan, dan pengaruh media sosial. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang pengertian nasionalisme generasi muda. Pertama itu ke nasionalisme. Nasionalisme merupakan ideologi yang menciptakan kepentingan dan persatuan nasional yang berdasarkan identitas budaya, bahasa, dan sejarah. Dan selanjutnya itu ada pengertian dari generasi muda, yaitu orang yang memulai hidup baru dan mungkin menggantikan generasi sebelumnya di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam membangun nasionalisme. Yang pertama yaitu mengembangkan siswa berbakat yang terhubung dengan mengembangkan komunitas lokal dan nasional. Kedua yaitu kita akan mengembangkan peserta didik yang berjiwa patriot, perhatian, politis, santun, dan akhlak mulia lainnya. Dan yang ketiga yaitu menyediakan pendidikan yang memperhatikan nasionalisme seperti sejarah dan budaya lokal. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan mahasiswa yang memahami konsep demokrasi, peradaban, dan keadilan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor penghambat. Faktor penghambat yang pertama yaitu ada tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum. Yang kedua yaitu kurangnya rasa nasionalisme dari masing-masing generasi muda. Yang ketiga yaitu kurangnya pemahaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan generasi muda. Dan yang terakhir yaitu pengaruh media sosial cenderung ke arah non-nasionalis. Pendidikan mempunyai banyak manfaat bagi individu dan masyarakat. Salah satunya adalah membangun nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan berkuasa, peduli, dan gembira terhadap negaranya. Pendidikan memegang peranan penting dalam membangun nasionalisme. Yang alasannya yaitu yang pertama adalah membangun bangsa yang patriotik, yaitu pendidikan menanamkan kepada masyarakat sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang menjadi dasar nasionalisme. Yang kedua yaitu membangun bangsa yang berpikir kritis, adalah pendidikan mengajarkan warga negara untuk berpikir kritis dan menata pemikirannya dalam konteks permasalahan nasional. Yang ketiga yaitu ada memotivasi warga negara untuk bertindak, yaitu pendidikan mengajarkan warga negara untuk mengambil tindakan terhadap permasalahan nasional dan membawa perubahan positif dalam masyarakat. Yang keempat itu ada membangun masyarakat melalui politik, yaitu pendidikan mengajarkan masyarakat untuk memahami konsekuensi dari keputusan mereka dan menjaga keadilan dan kesetiaan dalam masyarakat. Yang kelima itu ada mengembangkan warga negara yang berpikir global, yaitu pendidikan mengajarkan warga negara untuk terlibat dalam dunia global, memahami isu-isu internasional, dan menjadi suku bersama di dunia global. Pendidikan untuk membangun nasionalisme sangat penting karena berdampak pada seluruh aspek negara, mulai dari sejarah hingga urusan internasional, dan berdampak pada semua orang mulai dari anak-anak hingga orang tua. Ketimpangan akses terhadap pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berkembangnya nasionalisme. Nasionalisme adalah perasaan kekuatan, kepedulian, dan kegembiraan terhadap negaranya. Dan pendidikan adalah cara terpenting untuk mewujudkan bangsa yang patriotik, berpikir kritis, bertindak, mengajar kebijakan, dan berwawasan global. Ketimpangan akses terhadap pendidikan menentukan kualitas dan kuantitas pendidikan yang diterima warga negara. Hal ini berdampak pada perkembangan nasionalisme di dalam berbagai hal. Yang pertama itu mutu pendidikan, yaitu ketimpangan akses terhadap pendidikan mempengaruhi mutu pendidikan yang diterima masyarakat bangsa. Jika
terhadap pendidikan tidak setara bagi semua orang, maka kualitas pendidikan bagi masyarakat kelas bawah akan kurang lebih tidak memadai. Hal mempersulit warga kelas bawah berpikir dan bertindak secara patriotik dan kritis, mengambil kebijakan dan menghasilkan. Hal ini mempersulit warga negara bawah untuk berpikir dan bertindak secara patriotik dan kritis, mengambil kebijakan dan menghasilkan populasi yang berpikiran global. Yang kedua itu tingkat pendidikan, yaitu ketimpangan akses terhadap pendidikan mempengaruhi tingkat pendidikan penduduk. Jika akses terhadap pendidikan tidak sama bagi semua orang, masyarakat kelas bawah akan menerima pendidikan yang lebih banyak atau lebih sedikit. Hal ini mempersulit masyarakat kelas bawah untuk menghasilkan warga yang berpatriotik, berpemikiran kritis, aktif, dan berwawasan global. Yang ketiga yaitu perpecahan sosial. Ketimpangan akses terhadap pendidikan juga berdampak pada pemecahan sosial dalam masyarakat. Ketika akses terhadap pendidikan tidak serata bagi semua orang, antara masyarakat dan patriotik, berpikir dan bertindak kritis, mengikuti politik dan berwawasan global antara masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas, maka akan timbul disparansi pendapatan. Perbedaan warga negara mempengaruhi syarat antara masyarakat kelas bawah dan atas. Ketimpangan akses terhadap pendidikan merupakan permasalahan yang kompleks dan multifaktorial dalam masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan solusi kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, sekolah, masyarakat, dan sektor swasta secara efektif dan efisien. Membangun nasionalisme generasi muda melalui pendidikan merupakan strategi penting untuk mewujudkan bangsa yang patriotik, berpikir kritis, bertindak, mengambil kebijakan, dan berwawasan global. Berikut adalah strategi membangun nasionalisme pada generasi muda melalui pendidikan. Yang pertama yaitu memperhatikan pendidikan moral dan politik. Pendidikan moral dan politik akan membangun nasionalisme pada generasi muda merupakan bagian penting dalam membangun. Pendidikan moral dan politik menanamkan dalam diri warga negara nilai-nilai yang menjadi landasan nasionalisme seperti kesetiaan, kemajuan, dan persatuan. Yang kedua yaitu memperhatikan pendidikan budaya. Pendidikan budaya merupakan bagian penting dalam membangun nasionalisme pada generasi muda. Pendidikan budaya mengajarkan masyarakat tentang sejarah, tradisi, dan kebudayaan yang menjadi landasan nasionalisme. Yang ketiga yaitu memperhatikan pendidikan bahasa dan seni. Pendidikan bahasa dan seni merupakan bagian penting dalam membangun nasionalisme di kalangan generasi muda. Pendidikan bahasa dan seni membekali warga negara dengan pengetahuan bahasa dan seni yang menjadi dasar nasionalisme. Yang keempat itu memperhatikan pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup merupakan bagian penting dalam membangun nasionalisme pada generasi muda. Pendidikan lingkungan hidup mengajarkan warga negara tentang lingkungan hidup yang menjadi landasan nasionalisme. Lingkungan hidup dan terlindungi. Yang kelima yaitu memperhatikan pendidikan teknologi. Pendidikan teknologi merupakan bagian penting dalam membangun nasionalisme di kalangan generasi muda. Pendidikan teknologi mengajarkan warga negara tentang teknologi yang menjadi dasar nasionalisme, seperti teknologi yang membantu meningkatkan kualitas hidup dan teknologi yang membantu meningkatkan produktivitas. Yang keenam itu memperhatikan pendidikan sosial. Pendidikan sosial merupakan bagian penting dalam mewujudkan nasionalisme pada generasi muda. Pedagogi sosial mengajarkan warga negara tentang perbedaan sosial menjadi dasar nasionalisme, seperti perbedaan antara masyarakat kelas bawah dan atas. Yang ketujuh itu memperhatikan kajian praktik. Kajian praktik merupakan bagian penting dalam menumbuhkan nasionalisme pada generasi muda. Melalui pembelajaran praktis, warga mampu mengamalkan karakter yang dipelajari di kelas secara praktis dan terpadu. Yang kedelapan itu memperhatikan pembelajaran kolaborasi. Pembelajaran kolaborasi merupakan bagian penting dalam menumbuhkan nasionalisme pada generasi muda. Pembelajaran kolaborasi memungkinkan warga bekerja sama secara terpadu untuk memecahkan permasalahan di masa depan. Dan yang terakhir itu memperhatikan pembelajaran digital.
Pembelajaran digital merupakan komponen penting dalam membangun nasionalisme di kalangan generasi muda. Pembelajaran digital memungkinkan warga untuk mengimplementasikan karakter yang dipelajari di kelas secara digital dan mengintegrasikan. Selanjutnya dari PPT yaitu pengembangan program ekstrakurikuler untuk memperkuat jati diri bangsa. Yang kedua yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam mendukung pendidikan nasionalis. Yang ketiga yaitu memasukkan nilai-nilai nasionalisme ke dalam kurikulum. Dan yang terakhir yaitu masuk ke kesimpulan. Kesimpulan dari PPT saya sekarang yaitu generasi muda perlu diberikan pendidikan yang memperhatikan aspek nasionalisme. Yang kedua yaitu kita perlu mencetak mahasiswa yang berpatriotisme dan berakhlak mulia. Dan yang ketiga yaitu kita perlu menghasilkan mahasiswa yang mampu menjangkau dan mengembangkan komunitas lokal dan nasional. Itulah penjelasan singkat dari PPT yang telah saya buat. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.